Selanjutnya kita bahas tentang metode blocking, juga parameter pengukuran kinerja file dari metode blocking yang nanti kita pelajari. Ada beberapa metode yang menjadi cara untuk melakukan alokasi file pada media penyimpan. Nah, file ini juga sudah tersedia di sini ya. Ini ada file ini kalau diunduh nanti hasilnya ini. Kemudian yang satunya contoh kasus ya, contoh kasus, kemudian nanti ada tugas. Nah, dari pertemuan ini harapannya Anda juga mengetahui, semakin melengkapi pengetahuan Anda tentang konsep file dan storage. Jadi ini berkaitan dengan alokasinya. Kemudian di sini Anda juga menyimpulkan definisi media penyimpan secara fisik, kemudian menyebutkan dan menjelaskan ukuran kinerja media penyimpan. Jadi yang menjadi ukuran kinerja itu apa? Nanti harus bisa melakukan perhitungan gitu ya, sehingga menghitung performanya dalam pencarian dan penyimpanan itu akan diketahui. Langsung saja di sini, ini langsung ke metode blocking. Ini saya ambil dari file tersebut. Nah, penjelasan singkat yang penting biar pemahamannya utuh gitu ya. Jadi blok adalah unit menyimpan data. Jadi unit data yang ditransfer antar device sekunder dan device primer. Jadi di situ sebenarnya kalau belajar sistem operasi yang berkaitan dengan blok di sini adalah bagaimana alokasi. Jadi kalau dalam sistem operasi itu ada namanya teknik alokasi ya, file allocation. Salah satunya adalah page allocation. Jadi di sini secara singkat itu saya gambarkan. Jadi misalnya di sini ini file, kemudian di sini memori gitu ya. Biasanya di sana disebut job gitu ya. Ini disebut memori. Tapi memori di sini maksud memori di sini jadi memori primer, memori sekunder. Nah, di sini yang dimaksud adalah media penyimpan. Jadi file dibagi menjadi bagian-bagian yang sama, gitu ya. Ini namanya page. Memori dibagi menjadi bagian-bagian yang sama dengan page. Ini bagi ukurannya sama dengan page. Ini namanya blok. Nah, kemudian yang jelas nanti ada teknik. Ada yang pertama adalah teknik nanti yang disebut dengan fixed allocation ya.
ini nanti bahwa kalau misalnya di sini dibagi menjadi 10 10 gitu ya. Misalnya ini 10 byte 10. Ini juga 10 gitu ya. Ini juga 10 10 ukurannya. Nah, nanti di sini ada yang namanya PMT, page map tabel. Jadi page map nah ini catatan sendiri. Jadi kalau misalnya ini blok 1, ini misal aja 2 3 dan seterusnya, ini page misalnya kondisinya ini ada isinya ya, in use area. Kemudian di sini juga in use area misalnya. Nah, yang kosong-kosong ini artinya free. Jadi misalnya ini ada ini biasanya operating system di sini. Misalnya ini juga bisa dipakai. Nah, bagaimana kalau ada record itu misalnya terdiri dari 3 page ya. Ini record isinya 3 page misalnya. Sehingga kita harus tahu ya, ini record ini akan dialokasikan di mana. Jadi misalnya record 1, ini record 1 misalnya akan dialokasikan pada blok 5 misalnya. Nah, tadi ini misalnya 1, ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada di sini. Ini rekod 1. Nah, rekod 2 misalnya ini rekod 2 ini ditempatkan di misalnya ini 8. Jadi ini 8. Nah, sehingga catatan ini karena 3 tadi, yang ketiga itu di 9 misalnya. Nah, ini berarti alokasi ini menjadi sesuatu yang sesuai dengan ukurannya ya, fixed allocation. Nah, sehingga kondisi seperti ini itu memudahkan alokasi ya, memudahkan alokasi. Jadi sebenarnya keuntungannya di sini secara sistem operasi ini memudahkan alokasi, tapi menciptakan fragmentasi ya, menciptakan fragmentasi karena nanti ada yang ini ya, ada yang selang-seling. Ini tadi misalnya terisi ya, terisi, ini free, ini free, ini free ya. Nah, kalau metode yang kedua nanti yang kedua itu adalah
length variable spin. Nah, ini memungkinkan ya, job disimpan pada sisa blok gitu ya, sisa blok dari alokasi yang lain. Misalnya gini, misalnya di sini sama ada pekerjaan itu, ada job itu. Nah, ini ukurannya misalnya 30 ya. Setiap page ini ukurannya 30. Sedangkan memori itu ukurannya 100. Misalnya ini 100 biar agak gede nih, saya hapus dulu nih. Biar agak gede ini. Misalnya ini 100. Jadi bedanya kalau tadi di sini blok dibagi menjadi bagian yang sama dengan page. Jadi ukuran blok dan page itu sama. Jadi nanti record sama blok itu ukurannya sama. Nah, kalau di sini bisa jadi recordnya lebih kecil, page-nya lebih kecil nanti, ya. Tapi bloknya lebih besar. Nah, sehingga pada saat ini 100 ya. Kalau ini diisi record ini terisi R1 misalnya ini R1, maka R2 masih bisa dipakai karena 30 masih 60 ini. Nah, dan masih bisa dipakai juga R2, R3. Nah, ini sisa 10. Sehingga record 1, record 2 ini utuh di sini ya. Ini utuh di sini. Sini. Nah, sedangkan 3 ini dilihat ya. Struktur recordnya seperti apa. Kalau misalnya recordnya adalah seperti ini, 30 itu ternyata ini 30 itu ternyata ini 10, maka record ini sebagian kolomnya disimpan di sini, ya. Sebagian di sini, jadi yang ini disimpan di sini. Nah, yang
Ini misalnya ini kolom A, kolom B, kolom C. Ini A-nya di sini nih. Ini A-nya ini misalnya tadi A, B, C. Nah, di blok ini tadi yang 100 dipakai 3, berarti kan 30, 30, 30. Ini kan 90 ini. Maka kalau saya gambarkan di sini, ini 100 dipakai rekod 1, rekod 2, rekod 3. Ini berarti 30, 30, 30. Nah, sehingga ini dari 100 ini ada 10. Karena tujuannya menghilangkan fragmentasi, maka ini bisa dialokasikan, sehingga blok kedua, ya, blok kedua di sini, blok kedua ini tadi blok 1. Nah, 100 yang kedua, ini blok kedua. Ini yang asalnya 100, tapi di atasnya masih ada 10 sisa dari ini tadi, ya. Ini 30, 30, 30 masih 10. Ini bisa dialokasikan rekod yang keempat. Rekod keempat. Ini kan 30 juga. Cuman alokasinya di sini makainya 20. Sehingga masih 80. Kenapa? Karena yang 10 ngambil di blok yang pertama. Sehingga ini sebagian ini. Jadi kesimpulannya ada satu blok, ya. Ada satu blok yang disimpan pada, ya, ada satu record yang disimpan pada 2 blok. Ini tadi batasnya, ini ya. Ini batasnya. Nah, record yang disimpan di sini 10, yang di sini 20. Ya. Ini berarti record keempat disimpan Spain, ya, melakang gitu ya. Nah, ini menghindari fragmentasi. Jadi kalau tadi di atas itu ada fragmentasi, di sini menghindari fragmentasi, tapi alokasinya sulit karena banyak catatan. Jadi kalau cari di mana alokasi record keempat, maka kasarannya dia punya register atau catatan sebagian kolomnya, ya, misalnya kolom A ada di blok 2, blok 1, ya. Ini misalnya tadi A, sedangkan B dan C ada pada blok 2. Ini ada pada blok 2. Nah,
Inilah yang menjadi dasar menghindari ini ya, menghindari fragmentasi, sehingga diciptakan metode alokasi yang kedua. Nah, nanti yang ketiga itu campuran, ya. Yang ketiga itu campuran, disebut unspent allocation. Coba saya tarik dulu di sini. Nariknya terlalu banyak, jadi saya taruh. Oke, saya jelaskan ini dulu. Metodenya nanti saya ambilkan aja. Blok adalah unit data yang transfer antara device sekunder dengan device primer. Jadi ini hubungan antara sekunder dan primer. Jadi memori primer atau primary storage ya, yang sifatnya volatile, ini ada memori. Kemudian yang ini adalah page. Ini page atau job atau nanti menjadi file itu ada di secondary storage. Nah, kemudian block size ini ya, yang harus dipahami, block size itu ukuran blok, dinyatakan dalam bentuk byte, notasinya adalah B. Jadi nanti blok ini ukurannya adalah sebagai block size, ya, tempat menyimpan record gitu ya, melalui page, ya. Jadi page itu tujuannya adalah memudahkan alokasi daripada job yang ada di file, ya, yang ada di secondary storage ke primary storage. Nah, block size itu dinyatakan B nanti ya. Ini block size-nya nanti dinyatakan B, ya, dinyatakan B. Ini block size-nya dinyatakan B nanti. Kemudian block size yang terlalu besar akan mengambil data yang tidak diperlukan ikut pindah, memerlukan memori yang besar. Jadi ukuran sistem operasi dalam membagi ukuran ini kalau terlalu besar, ya, nanti ada pemborosan. Tapi kalau terlalu kecil akan menyebabkan bacanya berulang-ulang, ya, akses file jadi lambat. Jadi kalau terlalu kecil-kecil nanti juga akan akan lambat gitu ya. Nah, dampak dari misalnya terlalu kecil, dampak dari jika terlalu kecil, misalnya dampak kalau terlalu kecil nanti seperti ini.